saya Nur Widya Stati dengan nomor induk mahasiswa 11308502190011, Program Studi Pendidikan Matematika STKIP Singkawang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai logika matematika dari mata kuliah Matematika Sekolah 2 dan dosen pengampu Citra Utami SPD MPD. Pengertian logika matematika. Logika matematika ialah logika yang menggunakan bahasa matematika, yaitu dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol. Keuntungan atau kekuatan bahasa simbol adalah ringkas, univalent atau bermakna tunggal, dan universal atau dapat dipakai di mana-mana. Selanjutnya yaitu pernyataan dan kalimat terbuka. Yang pertama pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang memiliki nilai benar saja atau salah saja, tetapi tidak sekaligus keduanya. Contoh, Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Itu merupakan kalimat pernyataan karena memiliki nilai benar. Yang kedua, kemana Anda pergi? Kalimat tersebut merupakan bukan kalimat pernyataan, melainkan kalimat pertanyaan. Yang kedua yaitu kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang masih memuat perubahan atau variabel, sehingga belum dapat ditentukan nilai benar atau salahnya. Contoh, 2x ditambah 3 sama dengan 11 merupakan kalimat terbuka karena x merupakan variabel yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Yang kedua, kota itu bersih, indah, dan teratur merupakan bukan kalimat terbuka karena tidak mengandung variabel. Selanjutnya, operasi logika. Yang pertama, negasi. Negasi atau ingkaran adalah suatu pernyataan baru yang dapat dibentuk dari pernyataan semula, sehingga bernilai benar jika pernyataan semula salah dan bernilai salah jika pernyataan semula benar. Berikut adalah tabel nilai kebenaran negasi. Jika P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah, dan jika P bernilai salah, maka negasi P bernilai benar. Contohnya, P yaitu semua bilangan prima adalah ganjil, maka negasi P-nya yaitu tidak benar bahwa semua bilangan prima adalah ganjil, atau bisa juga menggunakan ada bilangan prima yang tidak ganjil. Yang kedua yaitu konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan gabungan dari dua pernyataan dengan menggunakan kata hubung dan. Berikut adalah tabel konjungsi. Jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka konjungsi dari P dan Q bernilai benar. Jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka konjungsi dari P dan Q bernilai salah. Jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka konjungsi dari P dan Q bernilai salah. Dan jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka konjungsi dari P dan Q bernilai salah. Contohnya, P 2 ditambah 3 sama dengan 5 dalam kurung benar, dan Q 5 adalah bilangan prima dalam kurung benar. Maka konjungsi dari P dan Q adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5, dan 5 adalah bilangan prima dalam kurung benar. Yang ketiga yaitu disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan gabungan dari dua pernyataan dengan menggunakan kata hubung atau. Berikut adalah tabel disjungsi. Jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P disjungsi Q bernilai benar. Jika P bernilai benar dan S bernilai salah, maka P disjungsi Q bernilai benar. Jika P bernilai salah dan B dan Q bernilai benar, maka P disjungsi Q bernilai benar. Jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka P disjungsi Q bernilai salah. Contohnya, P 5 ditambah 3 sama dengan 8 bernilai benar, dan Q 8 adalah bilangan bernilai benar. Maka P disjungsi Q 5 ditambah 3 sama dengan 8 atau 8 adalah bilangan genap bernilai benar. Yang keempat yaitu implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk yang disusun dari dua buah pernyataan dengan menggunakan kata hubung jika maka. Berikut adalah tabel implikasi. Jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P implikasi Q bernilai benar. Jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka P implikasi Q bernilai salah. Jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka P implikasi Q bernilai benar. Dan jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka P implikasi Q bernilai benar. Contohnya, P 5 ditambah 3 sama dengan 8 bernilai benar, dan Q 8 adalah bilangan genap bernilai benar. Maka P implikasi Q adalah jika 5 ditambah 3 sama dengan 8, maka 8 adalah bilangan genap.
Yang kelima yaitu bimplikasi. Bimplikasi adalah dua pernyataan yang dirangkai dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika. Berikut adalah tabel bimplikasi. Jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P bimplikasi Q bernilai benar. Jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka P bimplikasi Q bernilai salah. Jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka P bimplikasi Q bernilai salah. Jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka P bimplikasi Q bernilai benar. Contohnya, P2 ditambah 6 sama dengan 8 bernilai benar, dan Q2 kurang dari 8 bernilai benar. Maka P bimplikasi Q adalah 2 ditambah 6 sama dengan 8 jika dan hanya jika 2 kurang dari 8. Selanjutnya kita masuk ke converse, inverse, dan kontraposisi. Yang pertama converse. Converse adalah pertukaran tempat. Maksudnya, jika diawali oleh pernyataan P maka Q, selanjutnya karena converse maka berubah menjadi Q maka P. Contoh, P implikasi Q, converse-nya yaitu Q implikasi P. Yang kedua, inverse. Inverse adalah pertukaran tanda. Maksudnya, jika di dalam pernyataan implikasi tidak ada yang bertanda negasi, maka selanjutnya akan berubah menjadi tanda negasi. Begitupun sebaliknya. Contoh, negasi P implikasi Q. Inverse-nya yaitu P implikasi negasi Q. Yang ketiga yaitu kontraposisi. Kontraposisi adalah pertukaran tempat dan tanda. Contoh, negasi P implikasi Q, maka kontraposisinya yaitu negasi Q implikasi P. Tabel kebenaran hubungan antara implikasi-implikasi tersebut adalah bisa dilihat sendiri di dalam tabelnya. Dari tabel kebenaran terlihat bahwa nilai kebenaran P implikasi Q sama dengan nilai kebenaran negasi Q implikasi negasi P. Begitu pula nilai kebenaran Q implikasi P sama dengan nilai kebenaran negasi P implikasi negasi Q. Selanjutnya kita masuk ke pernyataan berkuantor. Yang pertama, kuantor universal. Dalam pernyataan kuantor universal terdapat ungkapan yang menyatakan semua atau setiap. Kuantor universal dilambangkan dengan A terbalik. A terbalik dibaca semua atau setiap. A terbalik X dibaca untuk semua X atau untuk setiap X. A terbalik X, PX dibaca untuk semua X berlaku sifat PX. A terbalik X anggota S, PX dibaca untuk semua X anggota S berlaku sifat PX. Contoh, semua kuda berlari cepat. 2. Setiap bilangan asli lebih besar daripada 0. Yang kedua yaitu kuantor eksistensial. Dalam pernyataan kuantor eksistensial, terdapat ungkapan yang menyatakan ada atau beberapa. Kuantor eksistensial dilambangkan dengan E terbalik. E terbalik dibaca atau beberapa. E terbalik X dibaca ada X atau beberapa X. E terbalik PX dibaca ada X sedemikian sehingga berlaku PX. E terbalik X anggota S, PX dibaca ada X anggota S sedemikian sehingga berlaku sifat PX. Nilai kebenaran pernyataan berkuantor eksistensial benar jika himpunan pernyataan dari pernyataan tersebut merupakan himpunan kosong. Contoh, 1. Ada bis kota yang bersih. 2. Beberapa dinding rumah terbuat dari papan kayu. Yang ketiga yaitu ingkaran pernyataan berkuantor. Ingkaran dari pernyataan berkuantor universal adalah kuantor eksistensial. Begitupun sebaliknya, ingkaran dari pernyataan berkuantor eksistensial adalah kuantor universal. Dapat kita tulis negasi A terbalik sama dengan E, dan negasi E terbalik sama dengan A terbalik. Bentuk ingkaran dari pernyataan berkuantor dapat dilihat sendiri di PPT-nya. Contoh pernyataan beberapa siswa SMA rajin belajar. Simbolnya yaitu E terbalik dan P. Ingkarannya negasi EP garis 3 A terbalik negasi P. Dibaca tidak ada siswa SMA rajin belajar atau semua siswa SMA tidak rajin belajar. Dan yang terakhir kita masuk ke penarikan kesimpulan. Yang pertama modus ponens. Misal diketahui premis-premis P implikasi Q dan P. Dari premis-premis itu dapat diambil konklusi Q. Modus ponens disajikan dalam susunan sebagai berikut. P implikasi Q atau premis 1, P atau premis 2, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Q.
Contoh, premis 1 adalah jika Ana belajar maka akan lulus CPNS. Premis 2, Ana belajar. Kesimpulannya yaitu Ana lulus CPNS. Yang kedua yaitu modus tollens. Misal diketahui premis-premis P implikasi Q dan negasi Q, dari premis-premis itu dapat diambil konklusi atau kesimpulan negasi P. Modus tollens disajikan dalam susunan sebagai berikut. P implikasi Q atau premis 1, negasi Q atau premis 2, dan dapat ditarik kesimpulan negasi P. Contoh, premis 1 yaitu jika semua harta Dimas terbawa arus banjir, maka Dimas akan menderita. Premis 2 yaitu Dimas tidak menderita. Maka dapat ditarik kesimpulan yaitu semua harta Dimas tidak terbawa arus banjir. Dan yang terakhir yaitu silogisme. Misalkan diketahui premis-premis P implikasi Q dan Q implikasi R. Dari premis-premis itu dapat diambil konklusi P implikasi R. Silogisme disajikan dalam susunan sebagai berikut. P implikasi Q atau premis 1, Q implikasi R atau premis 2, dan dapat ditarik kesimpulan P implikasi R. Contoh, premis 1 yaitu jika Adi rajin belajar, maka Adi lulus ujian. Premis 2, jika Adi lulus ujian, maka Adi dapat diterima di PTN. Maka dapat ditarik kesimpulan yaitu jika Adi rajin belajar, maka akan diterima di PTN. Baiklah, untuk bisa lebih memahami penjelasan yang saya sampaikan, silakan teman-teman untuk mengerjakan soal latihan yang saya berikan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi logika matematika. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.